Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Detikers. Saya Alvito Dinova Ginting. Malam hari ini kita akan berbincang lagi di The Roof Talk. Tapi malam hari ini agak lebih light nih. Malam hari ini narasumber saya adalah narasumber yang mungkin lekat dalam benak Detikers sekalian sebagai penghibur. Kita tahu bersama sudah 3 bulan kita di dalam rumah kurang lebihnya gitu ya. Banyak menghindari keluar, beraktivitas, menghindari ketemu orang. Dan justru sebenarnya para penghibur ini bertolak belakang dengan kerjaan mereka sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang biasanya selalu ketemu orang dan menghibur orang kebanyakan. Walaupun mungkin memang ada di pesawat televisi, tapi tidak memungkiri bahwa mereka juga melaksanakan aktivitas off-air secara langsung bertemu dengan orang untuk dihibur. Malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana sih show must go on dalam kondisi work from home atau COVID-19 ini. Bersama saya telah hadir musisi kenamaan ibu kota. Wah. Gila. Ini bisa dibilang living legend lah ya. Dari zaman, yang nggak usah dibilang zaman Trioli Bells, dari Trioli Bells. Dari Trioli Bells menggantikan salah satu personilnya. Belum diperkenalkan aja udah mencuat gitu. Memang penghibur luar biasa. Malam hari ini saya ditemani dengan Arman Maulana, musisi dan juga vokalis band Gigi, dan seorang saya sebutnya dia debt collector. Komedian juga, terus masuk juga dalam dunia politik sebagai, saya nggak tahu apakah istilah endorser tepat, juga macam-macam nih, penulis buku dan pembuat film dan lain sebagainya. Panji Pragiwaksono. Selamat malam, Bapak-bapak. Kenapa Anda salah memanggil nama saya? Mohon maaf, saya Afgan. Afgan apanya? Aing mah. Maafkan. saya ke Kang Arman dulu deh. Kang Arman, 3 bulan ya udah di rumah ya, nggak kemana-mana. Ya, betul. Kalau dilihat dari jadwalnya Gigi sebenarnya ada nggak jadwal sepanjang Maret sampai Juni sampai Mei inilah paling nggak gitu? Ada. Waktu COVID-19 Jakarta jadi zona merah itu kan di kisaran 2 minggu seminggu mau puasa kan ya. Nah itu di situ aja ada sekitar Gigi sama Arana Project, Arman Maulana Project yang solo aja itu ada sekitar di 4-5 show. Banyakan sih gathering lah ya. Nah, kan ulang tahun Gigi. Off-air berarti, off-air. Pas ulang tahun Gigi itu, pas banget ulang tahun Gigi, disiarin di satu TV swasta, TV nasional, itu pun sama Pemda Jakarta sebenarnya udah tidak diizinkan. Tapi kan karena kita udah jauh banget kan perjalanannya udah 2 bulan 3 bulan sebelumnya gitu persiapannya kan, akhirnya diizinkan tanpa penonton. Jadi di dalam gedung Balai Sarbini ini cuman kru Gigi dan kru TV itu. Nah setelah itu tuh stop tuh bener-bener. Saya 19 Maret ulang tahun Gigi 19 Maret, 20 Maret stop. Nah itu dari situ udah Sebenarnya ada job? Hah? Sebenarnya ada job? Ada, dari sebelum puasa aja kan itu ada sekitar 5. Nah terus lah Gigi pada saat puasa kan religi itu kan. Jadi religius ya? Itu nggak ada. Bahkan sampai ada sebenarnya ada juga halal bihalal. Jadi sampai Lebaran sebenarnya sampai setelah Lebaran ya stop semua. Oke. Gimana tuh pertama bilangnya? Ngebatalinnya gimana? Kan orang udah punya ekspektasi. Walaupun ya sama-sama tahu bahwa ini kondisinya tidak memungkinkan gitu. Oh ya mereka langsung terus terang aja karena emang kan Jakarta udah jadikan zona merah ya. Dan memang sudah tidak diizinkan. Benar-benar itu yang ulang tahun Gigi aja sebenarnya memang udah nggak diizinin. Tapi akhirnya bargain antara TV-nya dan pemerintahan daerah kita Jakarta ya akhirnya bisa tanpa penonton. Jadi ya udah dalam batas waktu yang tidak ditentukan kapan gitu. Jadi semuanya ngomong IO itu di reschedule. Udah gitu aja. Kesel nggak? Ya kesel ya, tapi ya mau gimana ya, ini pandemiknya bukan Jakarta sih, ini pandemik dunia gitu. Jadi gue juga ya udah mau diapain lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya gini, pada saat perjalanan ternyata setelah perjalanan di rumah aja itu udah minggu 1. Nah di minggu kedua tuh alhamdulillahnya ternyata udah bisa beradaptasi musik itu menjadi konser musik virtual.
Nah di situ udah sibuk lagi sih sampai detik ini, alhamdulillah sih. Sempet juga sama konser Amal di Detik juga ya? Yang Detik kan yang gua, yang Arana Project, sambil donasi. Terus kalau yang Gigi dengan yang lain-lainnya gitu, dengan pihak-pihak lain. Itu hitungannya sama nggak kira-kira kalau kita bicara soal penghasilan ya? pertama udah pasti turun. Udah pasti nggak. Yang pertama udah pasti donasi dulu. Jadi apa-apa memang bukan cari duit ya? Ya, ini udah donasi gitu. Nah, terus minggu berikutnya, di minggu kedua, minggu ketiga beradaptasi, minggu keempat udah mulai ada bagi-bagi hasilnya. Tapi itu pun lebih ke apa ya? Bayar produksi lah ya. Bayar produksi lah gitu. Kalaupun kita dapat bayaran juga ya lumayan lah gitu. Maksudnya kalau dibanding yang tadi bilang lu Apin, dibanding apa namanya dengan yang biasa ya jauh banget sih. Jauh banget. Nah. Kalau Panji konser rapnya gimana? Kalau konser rap Panji mah nggak ada pandemi juga nggak ada konser rap nggak laku saya mah. Vito nih emang kurang asem ya. Ini kan mancing. Kita tahu lah sepanjang tahun Panji selalu menggelar world tour katanya kan gitu. Bahkan di pertengahan, kalau nggak salah seharusnya mulai bulan April sudah bergerak. Nah ini kan karena kondisi pandemi dan lain sebagainya akhirnya hilang tuh semua kesempatan. Apakah mungkin ini hilang sepenuhnya atau gimana? Kalau saya sih selalu bilang sama orang yang udah siap-siap menonton tuh, saya selalu bilangnya diundur. Pokoknya kita nggak akan nabrak aturan dari Pemprov, Pemda, nggak akan deh. Pokoknya kalau mereka bilang udah oke, ya udah. Karena kan bagaimanapun juga acara pasti butuh izin dari pemerintah setempat. Nah, tadinya memang benar mau jalan April. Kemudian tapi kan pemerintah setempat kawan dong. Iya, di sini. Tempat lain kan nggak tahu, ya kan. Tapi kan walaupun kawan ini rada parno ya kalau dibandingin. Sebenarnya kalau gubernur rada sama nih cara pikirnya kalau dibandingin sama yang di pusat. Gitu. Tapi ya akhirnya dari tadi mau April, terus kita putuskan untuk ke Juli, dengar PSBB diundur, ya udah kita undurin ke Oktober. Akhirnya sekarang nih kesepakatannya tur jalan dari Oktober 2020 masuk ke Maret 2021. Jadi cuma dari itu di mana? Mulainya dari Semarang. Dari tadinya 20 kota yang sekarang tanggalnya masih jelas cuma 10, sisanya ditahan dulu tanggalnya sampai ada situasi yang lebih jelas. Karena setiap kali ditanya selalu jawabannya sama, kita tunggulah COVID di kota kamu seperti apa. Jadi Semarang langsung Jakarta gitu? Jakarta Desember gitu? Nggak, habis Semarang masih ada kalau nggak salah, ada Balikpapan, terus ada Medan, terus ada Jakarta tuh masih Desember. Itu pun sekali lagi memantau kondisi kotanya. Jakarta diuntungkan karena dia paling jauh, dia di Desember, terus udah gitu kalau ngelihat saat ini dengan harapan gelombang keduanya nggak se-ekstrim yang pertama, kayaknya kurvanya udah agak lebih baik. Terus kalau saya perhatiin, nggak tahu, Arman mungkin merhatiin juga, itu kalau saya nggak salah ya, ada beberapa festival tuh masih berencana untuk jalan tuh di Oktober, November. Ada konser berencana berjalan. Jadi saya juga ngeraba mereka lah. Kalau mereka jalan ya berarti kita rada hopeful. Kalau mereka mundur ya udah kita waspada. Cuman kalau Gigi ada agenda buat akhir tahun nggak? Gimana? Si Vito mah gitu. Ini Gigi mah jadwal udah full sampai 2027. Full dia. Nah, tahun baru udah ada sih kemarin, tapi nggak tahu ya, kita lihat dulu. Cuman yang tadi Ji, memang sebetulnya kalau musik ya gue nggak tahu di stand up comedy. Tapi kan stand up itu kan kebanyakan lu tuh kan kalau gue perhatiin pakai kursi ya kalau nonton gitu ya. Nah kalau musik kan kebanyakan tuh berdiri berkumpul. Nah itu yang kalau menurut gue izin musik itu apakah akan bisa dengan gampangnya gitu ya? Kalau yang berkumpul ya, yang berdiri berkumpul. Tapi kalau misalnya kan kemarin gue dengar dari teman-teman ada ide yang gara-gara musisi Denmark ya kalau nggak salah bikin kayak drive-thru itu pakai mobil apa? Iya. DJ. Drive in pakai mobil, jadi nonton pakai mobil. Mungkin kalau kayak gitu aman. Cuman gue nggak ngerti nih, musik itu kan harus ngumpul gini gitu kan nontonnya kan. Dan hype-nya beda. Kalau misalnya nggak berdiri joget-joget gitu, hype-nya beda ya. Kalau misalkan nonton konsernya rock, terus di dalam mobil, moshingnya ngerusak mobil itu. Ji, kembali lagi ya. Tapi kan aktivitas banyak ya. Terutama kayaknya aktif banget di YouTube ya. Iya kan. Juga marah-marah juga kan soal narkoba kan. Iya, bukan marah-marah, resah aja, itu kawan semua itu. Tapi muka lo nggak pernah kayak gitu tuh sebelumnya. Ya namanya juga emosi, lagi malam-malam nggak bisa tidur tuh gue tau. Gue nggak tahu Arman udah lihat atau belum itu
resah aja karena kawan habis ditangkap kemarin kemudian diperlakukan kayak bukan orang aja gitu. Terus nggak bisa tidur, ya udah keluarin aja ya dari kepala. Nah tapi kalau ditanya kegiatan banyak, ya diada-adain. Namanya juga di rumah, sampai masak loh saya masak pemirsa. Jualan juga nggak, jualan online jangan-jangan? Tidak, sayangnya tidak. Saya masak, bingung saya sendiri. Istri minta dimasakin. Hah? Lu kenapa mau pengen jadi itu Master Chef? Jadi ininya jurinya buat tahun depan. Boro-boro. Nasi goreng Tapi gue anyep. gini, ngelihat rentang Maret sampai Mei nih ya, Maret, April, Mei. Ini berapa opportunity yang hilang? Gimana lo ngelihatnya? Ini ngomong ke Arman atau saya? Ke lu. Waduh, ini gue ya namanya tadinya mau tour untuk maksudnya stand up comedian, tour itu economical generator karena tour, merchandise jalan, kemudian penjualan digital download stand up yang di platform gue tuh yang di Comikero tadi jalan. Jadi kalau gue tour tuh ekonominya muter. Nah ini tournya nggak jalan, ekonominya nggak jalan optimal. Mana gue punya manajemen stand up comedian, nggak ada panggung terus stand upin. Aduh itu meeting bulanan tuh sulai bener dah kita dah. Jadi ya emang mesti mikir gimana caranya sebagai kan gue juga punya promotor stand up ya. Akhirnya kami mau nggak mau jadi mendesain sebuah platform baru yang kalau kami nggak invest di situ nggak bisa punya penghasilan ke depannya, ya udah jalanin aja. Nggak tahu deh ada duitnya atau nggak, bikin aja dulu. Oke. Tapi begini, kita kan melihat ini, kita berharap ini berhasil ya. Artinya PSBB akan beralih ke new normal. New normal itu mudah-mudahan menggerakkan kegiatan perekonomian. Tapi kan bapak-bapak kan tetap saja hubungannya bertemu sama orang gitu kan. Lepas kita bicara tentang TV misalnya gitu ya. Tapi kan ketemu sama orang ya, konser, istilahnya apa sih kalau stand up tuh, open mic atau tetap konser tapi konser stand up comedy. Stand up spesial biasanya disebut. Stand up spesial. Kan pada akhirnya kan ya kita kan nggak bisa berharap terlalu banyak ya, terutama di industri kreatif. Ya kalau di stand up sih, gue nggak tahu kalau Kang Arman, tapi tadi nyambung sama omongannya Kang Arman soal konser dan stand up. Ini untuk bayangan aja ya, di Istora itu kan rencananya tiket yang dijual 7.500. Tapi kalau misalkan keadaan mengharuskan kami untuk berjarak, jadinya kami siap untuk show 2 kali. Jadi secara kapasitas di hari yang sama. Jauh, di hari yang sama. Jadi 7.9, terus setengah 10 sampai setengah 12 dalam rangka supaya tiket tetap kita bisa ngejual yang sama, tapi jarak nyaman gitu. Dari pernah nggak ada itu presidented nggak? Ada presiden seperti itu nggak sebelumnya? Artinya sebenarnya kan lo harus jaga mood, kemudian masa diulang 2 kali di hari yang sama? Hey, Alvito, demi uang mood selalu jalan, Alvito. Anda aneh saja. Pertanyaannya adalah, lu bayar gimana? Gedungnya gimana? Bayarnya tetap satu? Tetap satu. Kan di hari yang sama, tetap di hari yang sama, sound tetap sama. Jadi justru mau nggak mau harus kayak gitu. Dan kalau di luar negeri, sejujurnya itu lebih lazim. Stand up comedian tuh sebenarnya nggak terlalu suka stadion terlalu gede karena secara akustik menantang kan. Jadi stand up comedian tuh sering tuh 1 hari 3 show, 1 hari 2 show. Gua sendiri udah pernah, 1 hari 2 show waktu Bhinneka Tunggal Tawa. Terus gua pernah juga di kesempatan yang lain. Jadi bukan hal yang baru untuk gua. Dan demi kesehatan, dan ini juga rekomendasi dari, kan gue kerjasama tuh resmi sama teman-teman BEM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Itu rekomendasi mereka, yaitu kita yang jalanin. Yang penting, nah gue percaya yang duluan, tapi ini gue mungkin salah, ya gue percaya yang duluan naik sebelum traveling, setelah ini semua selesai, justru experience kayak show, kayak Kenapa? musik, karena orang mikir 2 kali untuk keluar kota, apalagi keluar negeri. Jadi mereka yang punya pos, dan gue nanya sama penonton gue kan nggak mau rugi kan, jadi gue riset nih ke audiens gue, lu kalau kayak koronomi gini tetap siap nggak? Untung mereka udah nabung. Dan ada beberapa yang bilang, gue tuh tadinya punya pos mau liburan, nggak jadi gue keluarin, akhirnya gue arahin ke lu. Nah jadi gue ngerasa keinginan untuk atau kerinduan untuk mengalami experience itu masih akan ada. Nah, keengganan orang untuk keluar kota, apalagi keluar negeri, karena mungkin kita nggak boleh, karena ada beberapa negara yang nggak ngizinin kita tuh. Jepang tuh kita masih belum boleh masuk, negara Asia lain boleh. Membuat orang nyari experience lain, dan kayaknya mereka akan menghabiskan di kotanya masing-masing. Itu prediksi gue. Kang Arman setuju dengan itu? Sejalan dengan itu? Atau sudah ada rencana-rencana buat Gigi dan proyek pribadinya, kalau misalnya kondisinya kurang lebih sama seperti ini?
Sebetulnya kalau rencana besar sih Gigi maupun yang Arana Project sih nggak ada kayak Panji. Kalau Panji kan emang udah merencanakan memang jadi tour gitu ya. Kalau Gigi sih belum. Apa sih ya kita kemarin ya istilahnya main ketengan aja gitu yang main di satu tempat. Jadi memang makanya sekarang konsentrasi manajemen Gigi maupun manajemen Arana Project itu di virtual dulu nih sekarang, apapun itu gitu, sampai ya isi new normal itu berlaku gitu, karena kan kita nggak tahu juga apakah new normal itu mau diundur lagi nggak sih, sebenarnya ada gosip-gosip undur lagi nggak sih? Kita tunggu besok, kabarnya baru clear besok. Oke. Besok dari Pemprov atau dari pemerintah pusat? Kalau Pemprov mendeklar besok berhenti atau tidak berhenti kan berimplikasi terhadap pusat kan, kira-kira gitu. Oke, berarti jadi, dari ini dulu ya Pemprov. Kita tunggu besok DKI kayak gimana, nanti ada implikasinya. Karena kan DKI termasuk salah satu, DKI, Jawa Barat, Gorontalo sama Sumatera Barat kan, provinsinya yang dirilis gitu. Ya. Balik lagi ke Panji, ini kan nggak pernah kita alami ya sebelumnya ya. Artinya kalau misalnya kita bicara flu Spanyol pernah ada, tapi Arman udah hidup, Arman waktu flu Spanyol udah hidup ya. Hidup udah nggak ada gitu. Jadi ini adalah generasi di mana kita harus belajar dari nol lagi gitu. Masih optimis nggak sih Ji ngejalanin profesi lo gitu? Selain sebagai YouTuber, karena YouTuber anytime lah di... Oh, gua terus terang tapi gini ya teman-teman, mohon disadari saya ini optimis akut, agak bahaya nih berteman sama saya, rada-rada goblok optimis saya. Saya selalu bilang ibaratnya ada zombie apokalips, saya mati duluan biasanya karena terlalu optimis. Jadi itu satu hal. Tapi kedua, gue punya lagi-lagi prediksi. Gue curiga stand up comedian masih bisa hidup. Musik pun masih bisa hidup kalau misalkan suasana kurang lebih kayak gini. Karena prediksi gue, event itu akan mengalami pergeseran seperti musik dan film. Gue ambil contoh gini, dulu produk dasarnya itu DVD. Kalau kita nonton digital, itu bajakan. Lalu tersedia digital yang resmi, yaitu layanan kayak Netflix, kayak streaming. Kemudian DVD dan Blu-ray jadi collectibles. Geser tuh, yang dari produk dasar jadi collectibles, yang tadinya nggak ada jadi produk dasar. Musik tuh dulu CD adalah yang dasar. Tapi kemudian orang menukar kenyamanan dengar audio bagus dengan keasikan streaming dan digital. Padahal kan kualitasnya jauh lah dari CD ataupun vinyl. Tapi mereka bersedia untuk menyerahkan kenyamanan ini untuk kenyamanan yang lain. Nah, ngelihat kelakuan masyarakat sekarang, kayaknya kita nih siap masuk ke area di mana masyarakat mau bayar untuk nonton layanan video streaming. Dan itu jadi normalnya. Karena orang bilang, dengan ini gue nggak ngasih resiko penyakit ke anak gue nggak harus keluar rumah, gue bisa di rumah aja, tetap dapat experience-nya. Tapi event off-air jadi premiumnya, jadi experience yang udah geser gitu. Nah, jadi sekarang gue kan bulan ini mau ngerilis platform namanya comicacomedy.club. Jadi comedy club tapi online. Orang beli tiket, orang nonton show. Nah, ini eksperimen kalau misalkan disukai, jadi ada solusi untuk stand up comedian, setidaknya ada tempat untuk manggung. Walaupun experience-nya pasti beda. Tapi itu tadi, orang bersedia untuk menyerahkan experience off-air demi kenyamanan, keselamatan misalnya. Jadi itu ini prediksi gue. Virtual stand up gitu kira-kira ya? Ya kurang lebihnya. Nggak tahu deh lucu atau enggak, kita lihat aja. Karena kan gini, gimana Kang? Silakan. Gue setuju banget gitu. Justru kalau menurut gue ya terjadinya pandemik ini banyak banget positifnya buat kita gitu ya, buat kreatif gitu ya, apa namanya, industri kreatif. Karena zaman dulu sebelum ada COVID-19 ini, kalau ada konser virtual terus disuruh bayar, wah si Gana mau bayar. Betul. Ada yang mau pasti. Ngapain gue kan pengen nonton si Arman loncat-loncat gitu, istilahnya berkeringat sama gue dan sebagainya. Nah sekarang tuh benar-benar terbuka, jadi nanti tuh kalau menurut gue ini semakin lebar, entah itu di komika, entah itu di musik, sekarang tuh semakin lebar. Ada eksperimen yang tadi Panji bilang gitu, ada off air-nya, dan virtual konser musik ataupun apapun itu tuh sekarang udah lumrah, udah bayar, ya boleh gitu. Cuman balik lagi ke kreativitas, bener nggak Ji ya? Betul. Karena sekarang udah lumrah nih main band itu virtual gitu. Nah, tinggal kita harus nyari ide kalau yang pengen beli. Kalau di komedi agak lebih enak karena kami kalau di platform free nggak berani main terlalu berbahaya komedinya. Makanya orang mau bayar karena mereka tahu ketika mereka nonton show berbayar, oh si Panji bakal ngomong yang agak lebih liar nih.
termasuk swearing dan lain sebagainya ya. Swearing, terus topik-topik yang nggak mungkin Tapi streaming kan bebas gini, lah. buat kalian kan penonton itu kan energi kan. Iya. Kalau udah Pasti. meluapkan segalanya, terus kemudian nggak ada feedback kan jadi anyep juga gitu kira-kira. Iya, kemarin sih gue udah ngalamin sih, Ji. Gue kemarin udah ngalamin itu yang ulang tahun gigi itu, yang tanpa penonton tiba-tiba kan. Nah, jadi bahkan ada beberapa lagu yang udah diaransemen khusus buat ulang tahun itu, interaksi dengan penonton sampai 1 menit, interaksinya aja 1 menit, gitu ya sih? Iya. Pas jebret nggak ada penonton, wah buset, gue bilang ini gimana? Terus pada saat hari H, pada saat main, emang ada satu kehilangan, energi itu ada satu kehilangan, cuman nggak bukannya sombong, maksudnya gini, kan tetap aja jam terbang kita kayak gua sama Gigi itu kan ulang tahun ke 26 tahun gitu ya. Jadi 26 tahun tuh kadang-kadang gue saat itu emang akhirnya menghayal bahwa Berarti bisa terukur ya Kang ya, umur lu berapa ya? udah terukur. Gue 28 sekarang, soalnya terbentuk tuh gue 2 tahun. Yang mungkin banget ya Bujana udah berkumis 2 tahun. Gimana? Terus. Ya, pada gue akhirnya di situ pada saat gue on stage bener-bener menghayal pengalaman gue. Jikalau di depan itu memang ada penonton gigi kita yang memang pas lagu ini biasanya begini nih, pas lagu ini biasanya loncatnya kayak begini anak itu. Jadi gue akhirnya menghayal dan akhirnya ya si rasa untuk live-nya itu tetap dapat, tapi kalau di secara presentasi kalau ada penontonnya pasti jauh ya. lebih rendah. Itu experience pertama ya, membayangkan ada penonton yang jingkrak-jingkrak menikmati. Betul. Panji gimana Ji? Kalau nggak ada yang ketawa kita stand up kira-kira gimana? Atau pakai kayak bajai bajuri gitu, pakai back sound ketawa gitu? Ya, itu dia yang banyak orang suka salah tangkap dari stand up. Mereka pikir stand up tuh monolog, tapi sebenarnya realisasinya stand up tuh dialog. Karena di karena kalau nari orang tuh bisa sendirian nggak ada penonton dan bisa trance dah. Musik juga mungkin serupa. Musik juga bisa. Stand up, habis kita selesai joke, kita butuhkan reaksi balik. Dan kalau reaksi balik itu nggak ada, aneh banget. Ini semua stand up comedian zaman corona udah ngalamin. Misalnya kita punya set 15 menit. Set 15 menit itu udah dihitung dengan mengisi ketawa penonton. Benar. Anak-anak nih punya set 15 menit, dibawain di web streaming, tiba-tiba 7. Kenapa cepet bener kelarnya, jadi panik. Aduh, apalagi joke-nya. Jadi, ya gimana? Cuman kalau ditanya, oke, lu disuruh milih nggak manggung sama sekali, karena lu nggak suka suasananya, atau lu memanggung, suasananya nggak enak, tapi lu bisa ngeluarin joke lu. Komedian akan tetap milih ngeluarin joke-nya. Mungkin nggak kondisi COVID ini mentransformasi atau memberikan efek evolusi. Misalnya begini, yang tadinya nggak terbiasa dengan tanpa penonton, sekarang terbiasa dengan penonton. Akhirnya genre-genre hiburan itu bertransformasi ke yang kita sebut new normal itu juga pada akhirnya gitu. Kalau gue sih mungkin sekali. Kalau gue mungkin sekali. Mungkin banget. Mungkin udah agak kelihatan bahkan. Dan ya gimana ya, kita mau nggak, kalau di musik mungkin Kang Arman lebih bisa jawabnya, tapi kalau di stand up, kalau lu nunggu untuk keadaan balik seperti kemarin, lu bisa nggak gerak, bro. Lu punya anak juga gitu. Jadi beberapa di antara anak-anak ini udah mulai beradaptasi, dan beradaptasinya tuh nggak serta-merta pindah ke sosmed ya, karena untuk langsung pindah ke sosmed mulai dari nol susah juga nih. Jadi mereka ya udah deh, rewardnya nggak seberapa ya. Iya juga, kalau misalkan audiensnya gede baru mulai kerasa gitu. Jadi ada beberapa yang udah kalau gitu, ya gue beradaptasi, ya gue stand up kosongan. Anak-anak ya sekarang stand up comedian, kosannya tuh udah dirapihin, ada kayak tembok-tembokan gitu biar agak cakep dikit, ada yang beli kamera. Saya nggak bohong, ini di balik laptop saya ada ring light. Gue beli cuma gara-gara corona, beneran dah, gara-gara gue sering bikin konten di sini. Sama Ji. Gue sama, kemarin gue online tuh asli waktu corona mulai, gue beli tripod buat handphone, gue beli tripod, terus gue beli ini. Aduh, asli dah. Nih, buat apa? Buat nge-YouTube. Ini tuh jadi supaya DAW gue tuh bisa masuk ke sini dan gue langsung colok handphone gue. Apapun itu, tablet gua langsung tuh live udah enak gitu. Jadi dan akhirnya gua banyak banget belajar teknis yang tadinya tuh dipegang sama engineer gua gitu, ngerti gak sih? Iya. Karena sekarang harus sendiri, ya udah gitu. Akhirnya
Lu mah hebat. Coba lu cari lagi aja musisi umur 65 kayak lu yang beradaptasi. Nggak ada kan? Bukan 65 amat. Berapa? 62, 62. Gua pan 64, Ji. Nggak, maksud gue, maksudnya kan ada istilah ya, you can't teach an old dog a new trick. Tapi Arman yang udah 26 tahun, Gigi ulang tahun, ini masih mau ngoprek-ngoprek yang kayak tadi. Coba lu bayangin aja. Tapi Karena namanya yang juga keadaan. Karena yang lu bilang itu, kalau kita tidak mau beradaptasi, mati, men. Mati. Yeah. Oke. Tapi kelihatannya usia tidak beradaptasi pada wajah Anda ya, saya lihat-lihat ya. Saya kemarin sama Kak Dokter Tompi baru disuntik di sini. Oke. Ini artinya tren akan berubah berarti ya. Bukan menyerah, tapi artinya menyesuaikan diri kan dengan kondisi. Obstacle-nya apa aja kira-kira, Panji? Salah satu yang akan jadi kendala itu adalah gue nggak pengen menggunakan istilah ketakutan, tapi mungkin jadi lebih waspada. Ini ambil contoh nih, orang tuh lupa bahwa Garrett masuk ke mall tuh new normal, tau? New normal pasca JW Marriott sama Ritz-Carlton. Sebelumnya kan orang nggak ada masuk mall ada Garrett terus diperiksa tasnya pakai besi, nggak ada tuh yang pintunya dibuka pas mau masuk mall mobil, nggak ada. Itu tuh new normal. Ya, itu tuh new normal pasca kayak begituan. Dan itu dibutuhkan karena orang butuh lihat ada keamanan pasca itu. Nah, pasca ini, new normalnya itu yaitu mungkin jarak, mungkin aspek kesehatan, dan kalau kita nggak nunjukin bahwa kita peduli sama aspek kesehatan orang jadi ragu juga untuk terlibat dalam kegiatan kita, karena itu tuntutannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nih pekarya-pekarya kayak musisi dan stand up comedian, sejauh apa dia mau mulai berinvestasi untuk aspek kesehatan dalam pertunjukan, yang kayak gitu-gitu sih. Dan pada akhirnya harus belajar dari nol lagi tentang banyak hal ya. Iya, gua rasa tapi ada beberapa jenis manusia yang memang tidak pernah berhenti belajar. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh diuntungkan. Orang-orang kayak Arman, orang-orang kayak lu mungkin tuh. Kalau gue kan ya gimana ya? Gue sih modal ganteng aja dari dulu itu yang gue tahu. Itu senang belajar atau kepepet? Bedanya tipis sebenarnya ya, pada akhirnya. Kang Arman, kalau ngelihat teman-teman musisi lain kayak gimana? Kurang lebih sama? Kabar-kabarnya gimana? Sama ya. Memang semuanya beradaptasi, semuanya memang harus melihat bagaimana nih. Cuman memang ada beberapa yang saya lihat adaptasinya itu tidak disertai dengan ide-ide yang membuat orang ingin melihat dia di virtual gitu, ngerti nggak? Dia menyamakan adaptasinya tuh menyamakan dengan kayak kemarin sebelum COVID, tapi dimasukin ke virtual. Akhirnya banyak kali kemarin kejadian yang misalnya dia ngadain sebuah konser virtual donasi, tapi cara markomnya, cara promo di media sosialnya tidak dipikirkan. Kasihan sih, akhirnya yang terkumpul cuma 1,5 juta gitu. Kayak gitu. Delivery-nya juga kurang lebih sama gitu. Apa? Sorry. Bagaimana dia mendeliver karyanya juga tetap betul. Gitu. Jadi ya, nah kadang-kadang, sebetulnya sama dengan waktu perpindahan dari CD ke digital. Banyak teman-teman saya yang ya seangkatan lah anggap itu, dia masih menggunakan pola pikir cara promo CD gitu. Tapi diterapin di digital kan nggak sama, kulturnya nggak sama gitu. Kayak misalnya di YouTube-nya seperti apa, kan kulturnya udah beda gitu kan. Instagram itu seperti apa, Facebook itu seperti apa, Twitter itu seperti apa gitu kan. Nah, itunya tuh disamain aja sama rata. Nah, akhirnya ya memang nggak berjalan gitu. Cuman kalau gue lihat sih mayoritas semuanya beradaptasi kok, semuanya beradaptasi. Komedian juga gitu dia, Ji ya? Iya, tadi Arman menarik sekali ngambil contoh bahwa ada orang tuh yang ketika pindah platform tuh nggak pindah gaya berkaryanya gitu. Ya. Kayak di stand up juga ada yang kayak gitu, tapi kemarin gue ngalamin, jadi ada gua, ada Awe, ada UU sama Wawan Ciku. Kami bikin acara komedi live streaming. Yang dilakukan sama anak-anak itu menarik sekali. Sesuatu yang nggak mungkin kami lakukan ketika di off air, tapi karena platformnya lagi on air, lagi di waktu itu pakai aplikasi Zoom. Kita jadi bisa ngelakuin sesuatu. Mereka jadi bermain komedi dengan virtual background. Itu lucu-lucu banget. Nah, jadi kan kalau kita mencoba untuk ngelawak di internet, di live streaming, tapi
pakai cara lama, kita nggak kepikiran untuk bermain seperti itu. Emang ada hal yang kita kehilangan dari off air, tapi ada potensi dari yang kita lakukan live video streaming. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan experience baru, kan experience udah pasti udah bukan experience yang kayak ajojing atau ketawa bareng-bareng, ada platform baru. Kalau kita mau coba geser pakai experience baru, kita malah jadi punya koridor yang menarik. Kayak ada si Wawan Cikuk itu, dia itu kameranya paling jelek sendiri, kemudian dia naruh lightingnya biru, jadi mukanya jadi kayak orang abis tenggelam gitu. Terus dia bercanda, ya sorry nih saya abis tenggelam, ditenggelamin terapis karena nggak ngasih tip. Jadi lucu gitu, mereka bermain gitu dengan keadaan. Nah itu poin menarik dari Arman. Kalau kita mulai geser platform, kita juga harus geser cara kita berkarya di platform tersebut, nggak bisa pakai cara lama. Teman-teman ini kan pekerja seni udah cukup lama berpengalaman. Mungkin nggak dengan kondisi seperti ini, pola konsumsi karya hiburan itu jadi berubah. Yang tadinya, kayak misalnya Panji bikin world tour, lama-lama orang berpikir nggak usah datang ke world tour deh, lu bikin aja deh virtual tour, kita akan nonton. Begitu juga dengan Kang Arman yang tadinya kita suka jingkrak-jingkrak di konser, pada akhirnya udah kita jingkrak di rumah aja bikin virtual gitu. Gimana Kang Arman? Bisa dua sisi sih, maksud gue dua sisi tuh bisa terjadi seperti itu, tapi benar yang Panji bilang, tetap aja seni itu memang experience live itu lebih dapat gitu, ngerti nggak sih? Jadi tetap aja sih akan ada jadi dualisme kalau menurut gue gitu. Yang virtual ini terjadi sekarang gitu, dan yang off air itu akan tetap ada kalau menurut gue sih, akan tetap ada dengan ya itu tadi new normal tadi, dengan beberapa masker, SOP yang berubah gitu. Kalau buat gua sih, menurut gua mungkin itu ya. Tahu sih Panji. Gimana Ji? Ya, gua agak susah nih untuk ngomong ya, mencoba untuk objektif deh. Gua tuh sebenarnya tadinya mau percaya bahwa di masa-masa seperti ini entertainment tuh jadi pilihan terakhir. Tadinya gue pikir kayak gitu, karena orang nyimpen duitnya untuk untuk yang primer gitu, makan, gue pikirnya gitu. Jadi kita pikir, kita mesti hati-hati. Tapi yang bukti yang gue lihat di depan mata menyatakan sebaliknya. Orang tuh rindu sama hiburan. Sehingga mereka kadang-kadang melakukan, gue sampai bilang sama tim gue, ini rada nggak logis nih apa yang dilakukan sama audiens gue. Tapi kerinduan untuk hiburan, baik itu virtual, live video streaming, ataupun fisik, itu kelihatannya masih besar. Jadi mungkin nanti waktu asik, gue mau ngomong waktu yang akan menjawab, tapi saat ini asumsi umumnya entertainment akan ditinggal, tapi bukti yang gue lihat sendiri itu sebaliknya. Keinginan orang untuk mengkonsumsi hiburan berbayar itu nggak kelihatan surut. Dan ini menarik kalau misalkan teman-teman entertainer melihat ini sebagai kesempatan untuk gerak, kita bisa nggak perlu kesusahan. Tapi kalau teman-teman masih mikir kapan bakal kembali kayak kemarin, gue khawatir kemarinnya tuh nggak pernah bener-bener sama gitu. Betul. New normal. Gue ada dua pengalaman, pengalaman yang kemarin sama dulu. Waktu kemarin sama dulu ya? Ya, jadi yang dulu ya, yang pengalaman yang dulu adalah kerusuhan 98. Pada saat kerusuhan 98, itu semua band dan semua artis solo yang udah membuat rekaman itu kebakar semua pitanya, karena kebanyakan disimpan pitanya itu daerah Glodok dan kota kan memang di situ. Itu dan itu fisik ya, fisikal ya, nggak ada cloud, nggak ada apa-apa ya. Udah cloud semua tuh karya-karya band-band sama artis solo. Nah kebetulan Gigi itu pada saat itu kan Sony itu nggak di sana, Sony itu di tengah, di daerah di Menteng. Nah, jadi si Jalan Johar. Aman. Nah, akhirnya dikeluarin lagu album Kilas Balik, lagu yang terbang. Nah, itu kita mengadakan tour, itu di situ asli. Wah, ini gimana ya? Gimana nih Payan ya dulu ya. Nah, Payan gimana nih, keluarin jangan. Udah deh, cuek aja deh, keluarin. Toh yang lain udah nggak ada, emang udah dibakar semua. Dikeluarin. Itu asli emang cuman Gigi yang ngeluarin pada saat kerusuhan lagu terbang, emang meledak. Ternyata orang tuh membutuhkan gitu. Nah, terus pas turnya itu 45 kota. Kita udah pesimis. Izin pasti udah susah, di mana-mana udah lagi tegang semua kan. Pada saat itu mau daerah apapun tegang gitu. Ternyata berjalan dengan sangat lancar 45 kota kita jalan. Rame dan orang tuh bener-bener memang butuh. Satu itu. Yang kedua yang kemarin
gue juga bingung ya, ekonomi drop, di PHK sekian ini dan sebagainya. Tapi kemarin kan gue bikin lelang yang akhirnya di Detik. Nah, yang akhirnya di Detik membawa gue karena lelang gue viral, bisa mengumpulkan sampai 400 juta. Lelang gue, padahal tadinya gue bener-bener, gue ada baju gue, terus gue mikir, aduh ini banyak banget ya saudara-saudara kita yang butuh duit gitu kan, untuk makan sehari aja juga. Ini ada baju banyak, cuman baru 1-2 kali, udah deh, gue garasel. Gue garaselnya cuman ini, baju ini 150.000, set itu laku. Nah akhirnya tapi gue tutup dengan lelang, barang gue yang paling bagus, yang gue sayangin, gue lelang. Hari pertama gue menghasilkan 5 juta, hari kedua gue menghasilkan 27 juta, karena sepatu gue beli 23 juta. Besoknya gue kolaborasi sama Kevin Sanjaya. Gue besoknya setelah Kevin Sanjaya, Gading, Raffi, Maya, Ari Lasso, Afgan, Raisa, Ocha, dan sebagainya. Itu tuh gue bingung gitu. Banyak yang masuk dan banyak yang bidding. Sampai menghasilkan 400 juta. Jadi gue di situ bisa berpikir, oh ya ternyata memang hiburan. Masih ada harapan ya di tengah kekacauan ini ya ternyata. Wah, 2 kejadian tuh. Dulu 98 kejadian lancar, dan yang kemarin gitu. Nah, tapi Vito, lu mesti tahu, nama gue tadi nggak masuk tuh dalam daftar lelang tuh. Karena gue nggak punya barang apa-apa yang bagus. Nanti ketika gue lelang yang kejual cuma 75.000, malu nanti Arman Maulana. itu lelangannya tuh, bajakan lu tuh di belakang. Itu kan action figure lu banyak di belakang tuh. Jangan, itu kesayangan aku. Kalau itu dijual latar gue jelek, nanti kosong rak doang. Tapi tadi Arman ngasih cerita yang menurut gue harus dicermatin sama orang. Gue rasa bukannya mereka nggak mau, toh. Mereka itu mau, tapi gue butuh alasan sih kenapa ini jadi menarik untuk gue. Dan ketika Arman ngasih, maksud gue, logis gak sih 400 juta keluar kalau kita pikir-pikir, tapi ternyata bagi mereka itu ada nilainya. Nah, ini gue terus terang nih, gue berharap itu terjadi sama show gue yang di Desember, karena kan gue buka penjualan 20 Juni nih bentar lagi. Jadi kita lihat aja apakah gue cukup punya penawaran oke di mata penonton stand up gue untuk membuat mereka mau nonton gue nanti di Desember. Tanggal 20 Juni sebenarnya kita harus wawancara lo lagi untuk bisa bercerita apakah lo sama seperti Arman ya, karena di situ kemudian bisa membuktikan apakah orang masih punya daya beli sekarang gitu ya. Kalau jangan tanggal 20 banget atau 21 lah gitu, kasih sehari lah. Soalnya gue khawatir. Iya, gue harus ngitung dulu itu. Soalnya salah satu, nah kan jualannya online tiketnya. Jadi gue berharap semua lancar karena si webnya sih tersinggung oleh Panji.com. Ini udah didesain sedemikian rupa supaya kuat lah. Nah, kita lihat aja kalau misalkan orang ternyata hasilnya oke, ya udah berarti menyenangkan. Mungkin kita jalan, aspek kesehatan nanti kita pikirin. Kalau ternyata enggak, gue mesti mikir lagi. Mungkin gue beneran datang. Mungkin gue live IG sama Arman Maulana kali. Tapi kan ini kan lagi-lagi, ini kan masih gelap. Jadi kita baru ngejalanin 3 bulan dari kita entah nggak tahu sampai kapan. Orang bisa bilang yang yang moderat bisa bilang akhir tahun, konservatif bisa bilang tahun 2021, orang yang parnoan bisa bilang sampai nggak tahu sampai kapan, pokoknya sampai vaksin ditemukan. Masih punya kemungkinan seperti itu potensinya? Gue nggak tahu ya. Kalau gue ngerasa itu tadi emang ada tuh jenis-jenis orang yang merasa tahun ini kita bisa, tahun depan kita baru bisa, dan tahun 2022. Nah, tapi kalau kita pikirin alasan kenapa mereka menentukan tahun itu biasanya emang tolok ukurnya beda-beda. Ambil contoh yang percaya 2022, itu mikir karena vaksin akan ada 2022. Makanya dia sebut 2022 kita akan normal kembali. Tapi realitasnya, baik itu SARS, flu burung, dan segala macam, vaksin itu bukan jadi penentu orang kemudian bisa berkegiatan lagi seperti semula gitu. Nah, jadi kalau kita nunggu vaksin ya mungkin 2022. Kalau kita tolok ukurnya adalah ekonomi mulai naik mungkin 2021. Kalau kita tolok ukurnya adalah bisa berkegiatan lagi ya tahun 2020. Jadi tiga-tiganya benar nih, tapi dia pakai tolok ukur yang berbeda aja menurut gue. Oke. Gimana Kang Arman? Kemarin dapat ini, gue kemarin dapat share di WhatsApp dari dokter, teman gue yang udah dokter, siapa itu yang ngomong, pokoknya kayak jumpa pers gitu, dokter. Menurut gue bagus banget ya pemikiran dia. Dia ngomong gini, buat saya tidak ada namanya istilah PSBB. Buat saya tidak ada istilahnya new normal. Buat saya tidak ada istilahnya lockdown. Kenapa? Karena mau lockdown, mau new normal, mau PSBB, kalau
penduduknya, warga negaranya tidak melakukan 3, dia bilang, pakai masker, cuci tangan, dan social distancing, sama bohong. Jadi kalau menurut gue, ya itu yang harus dilakukan. Mau new normal, mau apa, lu mau, ya terbukti kemarin Korea Selatan waktu katanya dilonggarkan kan naik lagi COVID-nya kan. Ya berarti kan mungkin ya orang-orangnya juga disalahin orang-orangnya balik lagi gitu. Dia tidak cuci tangan, mungkin nggak pakai masker dan sebagainya gitu. Itu terus ada satu lagi kemarin gue ngobrol gitu ya, dapat pencerahan banget gitu. Pada saat kita mendengar 1.000 orang di PHK dari sebuah perusahaan atau dari sebuah kota, itu sangat horor. Tapi coba kalau dibalik, dia bilang, maksud lu dibalik gimana? Coba kalau dibalik, 1.000 orang itu adalah calon-calon entrepreneur baru, calon-calon pengusaha baru. Oh, bener juga, gue bilang. Jadi maksud gue balik lagi ke yang tadi, Ji. Kita harus beradaptasi dan kita harus kreatif. Pada saat kita tidak punya kerjaan, gua harus beradaptasi dan gua bisa jadi stand up comedian misalnya. Gua bisa jadi YouTuber, gua bisa jadi dengan ide yang mungkin harus belajar. Kalau Panji kan udah jadi penyanyi, jadi nggak ada masalah ya, nggak ada isu ya. Ini mau ditutup dengan gua nyanyi nih. Kalau lo gimana, Ji, ngelihatnya, Ji? Ya gua ngerasa kayaknya banyak teman-teman kita butuh ngelihat kita untuk berani beradaptasi. Jadi dia butuh ngelihat Arman ngelakuin sesuatu. Mungkin mereka butuh ngelihat gua ngelakuin sesuatu untuk kemudian oh si Arman bisa, si Panji bisa, ya udah gitu. Kalau nggak dimulai dengan inisiatif-inisiatif dari teman-teman untuk mencoba menyesuaikan diri dalam suasana seperti ini, yang lain tuh yang rada lebih konservatif, yang rada lebih ngukur tuh jadi nggak punya orang untuk dilihat. Nah, makanya penting sekali untuk beberapa orang yang kuat secara ekonomi untuk bereksperimen. Eksperimen kan kadang-kadang butuh pengorbanan waktu dan butuh keberanian. Mungkin ada yang dikorbanin waktu dan uang sendiri. Tapi kalau kita punya, kita jalanin itu karena abis kita jalanin nanti di belakang ada yang ngikut kita. Ya, nah, kalau bisa lebih banyak sih orang yang berani bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Oke. Untuk memberikan inspirasi sebenarnya ya kepada yang lain-lain juga gitu. Ya. Tapi saya mau tanya deh dari kacamata seniman, entertainer, whatever gitu ya. Bagaimana sih sejauh ini penanganan kita sebagai bangsa? Saya nggak mau menyasar kepada pemerintah aja karena di sini ada tanggung jawab masyarakat dan pemerintah juga banyak levelnya, pemerintah pusat, daerah dan lain sebagainya. Sejauh ini gimana nih kita sebagai bangsa nanganin masalah ini? Siapa? Kang Arman dulu misalnya. Waduh, berat. Bro, aing mikir heula ya. Aing mikir heula. Pertanyaan berita. Aduh. Ya sebetulnya sih beberapa penanganan baik itu dari Pemprov, baik itu dari pusat udah benar gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kan kalau ke bawahnya tuh trickle down. Hah? Grassroots. Ya ke grassroots-nya tuh memang terimaannya memang beda-beda gitu. Beda-beda karena mungkin faktor kultur, faktor pendidikan juga, faktor segala macam gitu ya. Jadi ada yang sukses, ada yang enggak. Cuman memang kadang-kadang gue juga kemarin melihat gitu ya beberapa keputusan gitu ya pemerintah ya. Pada saat itu kalau tidak salah tuh yang mudik nggak boleh gitu ya. Ya. Mudik nggak boleh, tapi tiba-tiba 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran dibuka agak dilonggarkan gitu untuk beberapa transportasi untuk bisa ke luar kota. Karena gue rada ini gimana ya, yang benar yang mana gitu. Ada beberapa yang gitu juga ada gitu. Jadi nggak tahu sih, Ji, lu gimana Ji kalau menurut lu Ji? Nah ini gue sih kayaknya ngelihatnya nggak dari kebijakan ya, tapi kalau kita pikirin benar-benar ke belakang sejauh yang kita bisa, sebenarnya bangsa ini tuh tidak asing dengan penyesuaian. Sebenarnya ya, ini bangsa yang cukup oke dalam beradaptasi. Ya benar. Bahkan saking oke-nya untuk beradaptasi, ada orang asing hidup di sini cukup lama, ya aja orang Indonesia ya udah oke, mau ada itu, ya oke nggak apa-apa, lama bener. Jadi Indonesia ini kelenturannya itu menurut gue membanggakan. Jadi gue nggak gitu khawatir sama bangsa ini ke depannya nanti.
Kalau ada yang kita mesti pikirin sama-sama adalah cara kita berkomunikasi satu sama lain, karena menurut gue itu justru yang agak lebih mengkhawatirkan. Kita akan selalu bisa beradaptasi dengan keadaan, tapi sumbu kita agak lebih pendek dari biasanya, dan ini yang menurut gue mesti dihati-hatiin. Apalagi ketika kita nggak habis waktunya untuk beraktivitas di luar, nggak habis badannya untuk mondar-mandir sana sini, kita jadi lebih punya waktu untuk ngeliatin sesuatu dan ngomentarin sesuatu. Nah, kadang-kadang yang bikin kita capek itu. Nah, gue percaya sama bangsa ini untuk bisa beradaptasi, tapi gue merasa bangsa ini mesti sama-sama nyantai dikit dalam berbagi opini. Kenapa nggak nyantai kita? Nggak nyantai, bro. Lu tahu itu keadaan ini gue ambil contoh yang sangat relevan, maksudnya bukan relevan, maksudnya kekinian lah. BLM di Amerika Serikat. Orang beropini tentang BLM dimarahin. Ada orang nggak ngasih opini tentang BLM dimarahin juga. Dua-duanya saling nuding rasis. Maksud gue, ini yang apa sih sebenarnya gitu. Gue lihat di Instagram teman-teman gue. Ya kan? Jadi maksud gue sampai ribut. Gue bilang, ini gimana ya? Yang bener yang mana udah nggak jelas. Iya, jadi tapi berarti bisa disimpulkan selain kita resilient, kita juga nyinyir sebenarnya ya sebagai bangsa ya. Menurut gua tuh kita tuh seneng banget beropini. Itu tuh kita tuh highly opinionated people, dan nggak tahu ya. Sorry, apa, lu kan penatur tuh ya. Emang cuman Indonesia yang gitu? Nah, apa Filipina, Thailand, atau mungkin Amerika gitu, enggak gitu? Menurut gua dibandingin sama banyak negara lain, dan ini teman-teman juga pasti punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Yang membedakan kita dengan lain, kita tuh lebih guyup dibandingkan yang lain. Kita tuh lebih ngumpul, lebih komunal, lebih komunitas. Orang kalau nggak percaya ya, cari tahu aja sendiri. Komunitas beatboxer terbesar di dunia itu di Indonesia. Tapi bukan karena kita hebat. Di luar negeri mah nggak pada bikin komunitas beatbox. Stand up comedian, komunitas stand up Indo ini terbesar di dunia. Bukan karena kita hebat, emang karena ini bangsanya senang berkomunitas. Masa ini sekarang udah nggak ada sih, tapi dulu ada komunitas blogger, ada namanya acara pesta blogger. Maksudnya blogger tuh online, mereka harus kopi darat gitu. Di luar negeri ya blogger aja gitu. Kita nih bangsa yang guyup banget gitu. Malah konon kabarnya gue pernah ketemu sama sejarawan, orang Indonesia itu suka dipenjara sama Jepang. Penjara itu rendah banget, nggak dikasih makan, tapi karena ditaruhnya berempat dan berlima, mereka tuh daya tahannya tinggi. Terus gue bilang, orang Indonesia mah asal butuh satu orang lagi hidup dia. Nggak dikasih makan, nggak dikasih hidup, dikasih temen, hidup dia bertahan dia. Jadi kayaknya kita tuh lebih guyup dibandingin yang lain, tapi ada konsekuensi kan. Semakin banyak orang nongkrong bareng, semakin banyak pembicaraan, semakin bising, semakin kecurigaan jadi tersebar, dan satu sama lain. Nah itu tuh menurut gue. Dan pergibahan semakin banyak. Asli. Karena gibah juga hiburan kan. Apalagi kita sudah mulai mengidentifikasi, bukan berdasarkan pilihan opini misalnya, tapi kemudian apa pilihan politik yang udah lama itu, yang sudah kita tinggalkan tahun lalu, bahkan ketika Pilkada DKI, Panji ngerasain juga, dan kemudian 2014, itu kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Masalah itu nggak kelar-kelar. Ya. Kenapa sih, Ji? Kayak gitu, Ji? Mulai nih. Nggak, kita mulai nih. Kalau gua kan emang tidak touch ke situ, dari gua tuh emang udah musik aja. Cobalah, enlighten us lah. Menurut gua, di luar politik, ini berlaku kepada apapun. Orang itu rindu menjadi bagian dari sesuatu. Gua balikin lagi ke karakter bangsa Indonesia yang senang komunal. People want to belong to something. Dan ketika mereka menginvestasikan dirinya untuk menjadi bagian dari sesuatu, kadang mereka militan banget. Gua ambil contoh. Nggak usah ngomongin politik. Lu coba aja colek artis K-pop. Kalau nggak ngamuk fans K-pop di Indonesia? Betul. Itu kita alami. Kami sebagai media alami. Iya kan? Ya. Ngomongin sepak bola deh. Kita orang Indonesia nih. Coba aja colek Liverpool. Bahagia bener Liverpool bentar lagi mau juara. Saya tahu Arman Maulana pernah ngalamin. Saya di WhatsApp sama dia, saya ingat sekali. Nah, jadi politik ataupun tidak, orang tuh senang menjadi bagian dari sesuatu karena mereka merasa itu identitasnya dia. Nah, makanya ketika mereka udah komunal, orang lain yang dicolek, dia merasa bagian dari komunal itu tuh kesentuh. Nah, susahnya ketika politik, nature-nya politik aja emang udah penuh dengan tipu, penuh dengan konspirasi, intrik. Nah, ini menjadikan ketersinggungannya itu makin rame. Tapi intinya, gue percaya, karena gue komedian yang sering jadi sasaran ketersinggungan, orang selalu tersinggung sama gue soal ini, soal itu, soal ini, soal itu. Gue beneran deh, gue nggak pernah marah balik. Karena gue tahu kebanyakan kemarahan orang itu datangnya bukan dari benci, tapi kecintaan yang terhadap yang besar terhadap sesuatu.
Anak-anak komunitas kucing yang benci sama gue gara-gara joke gue, itu bukan karena dia benci guanya, tapi karena cinta sama kucing gitu. Atau orang yang cinta dengan agamanya mungkin tersinggung sama gue, bukan benci gue, cinta agamanya. Nah, itu menurut gue masih indikasi yang baik. Selama lu marah karena dasarnya cinta, gue masih bisa terima. Tapi gue masih menangkap kebisingan-kebisingan sisi kiri, sisi kanan itu di saat-saat seperti sekarang ini gitu. Which is sebenarnya... Enggak, kenapa? Kenapa? Karena media kayak lu membuat orang semakin bertahan di bubble bias. Dia nggak percaya sama gue. Bubble bias, tuh handap. Di belakang dia ada buku nih, judulnya The Righteous Mind, Jonathan Haidt. Baca tuh, profesor psikologi moral. Orang tuh kejebak dalam bubble bias dan itu bahaya sekali. Mereka kan berinteraksinya di sosial media, kok yang disalahin media konvensional? Karena media konvensional sering menulis berita yang akan diklik dan dikasih reaksi sama orang. Sementara di Twitter algoritmanya, ini gue kasih waktu sedikit untuk ngomongin ya. Ini kalau misalkan gue benci politisi ini dan sukanya politisi ini, semua berita buruk tentang yang ini gue klik, semua berita baik tentang yang ini gue klik, dan tidak ada yang ngeklik di tengah-tengah. Dan karena gue selalu ngeklik itu, yang muncul di mata gue balik lagi yang jelekin ini dan yang bagusin ini. Sehingga gue bertahan di bubble bias gue. Siapa tuh yang bikin berita-berita clickbait itu? Yang pasti bukan Arman Maulana dan giginya. Boom! Gokil Panji Pragiwaksono mengkritik media di media. Nggak diundang lagi gue. Gue nggak diundang lagi sama Vito gue. Nggak mungkin lah. Kebebasan pers kan kita utamakan kan. Itu kan bagian dari itu. Aku cinta Anda. Pertanyaan gue gini, Ji. Dari sekian banyak orang yang nonton lu, itu lo tahu nggak mana yang sebenarnya pilihan politiknya sama lo dan enggak? Dulu, sebelum pilkada, penonton gua hanya satu sisi. Hanya di satu kubu, hanya satu spektrum. Lalu untuk waktu yang cukup lama gue bertanya diri gue sendiri, ngapain gue ngelawak untuk satu kalangan? Ini kayak echo chamber. Gue ngomong sama dia, dia juga udah setuju sama omongan gue. Nggak ada yang gue ubah. Lalu ketika pilkada gue terbuka pintunya untuk bisa berdialog dengan rombongan yang lain. Lalu gue jadi tahu cara pandangnya dia, gue terbuka, gue bisa ngasih pemikiran gue ke dia bisa ngasih pemikiran gue ke gue. Sejak show gue yang terakhir kemarin, rata menurut gue. Kalau lu ada di situ, lu akan tahu ada orang dari yang suka partai ini, yang satu partai ini, yang satu milih ini, yang satu milih ini, dan dengan itu gue punya audiens yang lebih luas, tapi memang ada konsekuensinya dengan joke gue. Kayak tour gue tahun ini, gue udah tidak lagi hati-hati. Nggak perlu merasa hati-hati, karena dulu kalau gue ngelawak di poros yang ini, kerjanya nyasar ini mulu dan berhati-hati sama yang ini nih. Sekarang karena gue udah berteman dengan yang manapun, gue bisa ngebecandain siapapun. Dan mereka nggak akan tersinggung karena kita berteman. Jadi ya, moga-moga itu yang terjadi, dan nanti akan terjadi lagi. Itu yang terjadi atau itu kemauan lo aja, harapan lo? Kalau di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special itu udah terjadi. Gue jamin orang yang nonton saat itu tahu bahwa di dalam ruangan itu ada segala macam orang. Sampai show gue kan didesain untuk difabel tuh, Fit. Jadi ada orang buta, orang tuli, orang pakai kursi roda juga nonton. Jadi kayak gue ngerasa itu kayak potongan Indonesia, ada minoritas, ada yang ini segala macam. Nah, gue harapannya itu berlanjut di show yang sekarang, di tour yang sekarang. Oke. Kang Arman. Ya. Rencana ke depan seperti apa nih? Ngomong-ngomong, apa lagi yang akan dilakukan? Kalau rencana ke depan sih, Arman mau jadi beauty vlogger katanya gini-gini dia. Ada rencana-rencana besar yang sudah disiapkan, kita udah mulai pakai virtual dan lain sebagainya. Yang jelas sih rencana ke depan, kebetulan juga gue emang lagi ngeluarin single baru ya, yang Arana Project ya, bukannya Gigi, Arana Project. Jadi ya hari-hari ke depan ini ya gue menggunakan situasi sekarang bervirtual ria gitu ya, Zoom meeting lah untuk promo itu dan sebagainya. Untuk Gigi tadi kita baru rapat gitu bahwa ini kita harus cari ide lagi nih. Kita kemarin kan religi udah tuh, waktu puasa kemarin kita konser 2 kali, religi udah, yang nggak religinya juga udah gitu kan kemarin. Gini, nah tadi kita ada ide-ide yang pengen kita lakukan, yang bukan hanya cuman konser, karena kalau konser musik virtual yang seperti gue bilang sekarang udah lumrah, udah wajar kalau cuman gelinding gitu aja siapa yang menonton gitu, ngerti nggak sih? Tadi sih ada ide-ide yang menarik ya, musik tapi digabung dengan apa? Justru musik itu jadi kayak sunatnya gitu, wajibnya tuh justru yang ininya gitu. Yang ini
baru sampai itu aja sih, apa selebihnya sih belum ada, cuman ya tapi sekarang udah mulai sih, gue udah mulai banyak job gathering yang virtual. Udah lumayan. Gue nanti tanggal 13 tanggal 30 berapa gitu, gue main gitu, jadi gathering seminar gitu ya, gue nyanyi bener-bener kayak gimana sih kayak gathering gitu, gue yang nyanyi gitu. Udah mulai sih, mulai. Oke, Panji apa rencana selain konser lo, selain apa namanya spesial lo itu? Sejujurnya yang tadi gue cerita yang si comikacomedy.club itu kan pertaruhan gue. Ini aja nih grup WhatsApp berisik banget lagi mikirin web ini mau launching karena ribet gitu bikin. Bayangin gimana sih bikin comedy club tapi online gitu. Nah ini kalau gue nggak bisa jalanin ini, gue harus mikir lagi gimana caranya sebagai promotor gue bisa tetap berpenghasilan dalam suasana seperti ini, dan sebagai manajemen komedian gue mesti mikirin gimana caranya talent gue bisa punya panggung. Karena tadi kan gue bilang kan, off air tetap ada tapi premium, dan itu berarti jumlahnya tidak mungkin tidak sebanyak biasanya. Nah kalau gue nggak rapihin yang platform comikacomedy.club ini, gue kehilangan banyak kesempatan. Ini sebenarnya mau lo jadikan platform untuk komedi streaming gitu ya? Iya, rencana gue sebenarnya untuk komedi, tapi kemarin ada teman musisi gue, anak band session. Dia bilang dia nggak bisa manggung kan, karena kan bar, kafe dan segala macam pada tutup kan, dan dia bukan tipe yang punya album kayak Arman gitu, nggak punya alat fisik. Terus dia bilang, tapi gue punya, kalau dia manggung di bar, itu dia punya apa sih namanya, regular ya istilahnya, yang suka ngasih tip gitu. Nah dia mau ngasih ruang untuk regulernya tetap bisa nonton mereka dan bayar gitu. Terus nanya sama gue, bisa nggak pakai platform comikacomedy.club? Gue bilang, kasih izin gue dulu untuk ngeberesin ini. Kalau misalkan ini jalan, emang ini gue desain untuk pelawak, tapi kalau musisi mau pakai dengan senang hati supaya sama-sama bisa hidup lah. Oke. Baik. Gue dukung banget tuh, Ji. Gue dukung banget kemarin, karena gue kan kemarin ada dibikinin, sorry gue dikit ya, Pet ya. Silakan. Kemarin kan kita pada saat pandemik ini terjadi, Menteri Wisnu Tama tuh bikin apa namanya, WhatsApp group. Itu di situ semuanya ada. Nah, salah satunya banyak juga stand up comedy yang emang curhat. Anji ada nggak di situ? Nggak ada, aing tadi diajak. Gue disangka oposisi gue. Maaf aja, lu beda sih. Aing milih Jokowi. Terus ya beberapa stand up comedy emang udah curhat banget di situ. Juga mereka juga mencurhati. Jadi tolong dong curhatin nih gua gitu, lu sebagai wakil ada di situ. Gua dukung banget kalau lu bikin platform yang tadi itu, Ji. Ya paling tidak lu akan bisa membantu komunitas komika bisa tetap berjalan. Amin. Moga-moga aja. Oke. Terima kasih Bapak-bapak. Sama-sama Vito. Terima kasih. Sukses apapun yang dilakukan. Panji tanggal 20 Juni sukses juga. Ya, ditersinggung oleh panji.com. Ya. Mudah-mudahan lo berharap orang tersinggung dan orang beli ya. Iya, tersinggungnya lucu kok. Oke. By the way, media konvensional nggak melihara buzzer, yang melihara buzzer orang lain. Ger. Buat Panji. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekali lagi kapan-kapan kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Sukses buat semuanya, dan sampai di sini The Roof Talk, The Tickers. Kita akan jumpa dengan narasumber lain dan topik yang berbeda. Sampai jumpa. I love you Arman Maulana. I love you too. I love you Vito. Bye. Terima kasih Panji, I love you. Thank you.